Katanya ada yang jual janin, nanti kamu kalau misalnya iya, sukses kamu dapat 100 juta. Jadi saya tuh dingin banget, kerasa tambah dingin, nggak tahu-tahu kan ada tangan tuh, ada kayak es batu nempel di perut. Ini apa? Tapi begitu pas nempel, ces gitu tuh, teriak si makhluk itu tuh. Gede banget, wah gitu kan. Suara laki apa perempuan, Bu? Laki-laki, suaranya menggema gede banget. Kamu harus mau bersetubuh bukan dengan saya. Tapi setelah dia mau nyentuh saya, dia teriak, kelempar. Nyampe rumah, bukannya saya disambut gimana, kamu dari mana, anak kamu nangis atau gimana, simpatilah istilahnya mah, itu nggak ada. Malah saya dipukul, saya dikata-katain, bang, babu, lontar, dari mana kamu, katanya gitu kan. Di kamar sempit ia menangis, menahan derita. Hutang menumpuk, hidup menghimpit tanpa jeda. Doa tak lagi didengar, harapan terasa sirna. Hingga bisikan gelap datang menawarkan harta. Ritual terlarang penuh dosa dijalani penuh harap. Dengan menjual janin pada sosok tak kasat mata. Janji kaya terucap, kontrak jiwa diambil gegabah. Sampai membuat resah kehidupan Bu Ima. Maaf nih, sebelum mulai boleh saya minum? Minum boleh, Bu? Ya, karena itu air doa. Kalau saya nggak minum nanti nggak lancar. Oh Karena gitu, ini air doa dari Karuhun. dari Karuhun ya. Ya, Jadi Ibu pernah menceritakan ini ke orang, ya, itu susah, Bu ya? ya susah. Jadi harus minum Ya, air ini. makanya saya bekel. Oh gitu. Ya. Boleh, Bu, silakan. Disimpan di situ aja, Bu ya. Ya, saya simpan sini ya. Nanti boleh diminum lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Sobat Malam Mencekam yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan rezekinya juga lancar. Amin. Selalu kita doain semua lancar, semua berbahagia. Waduh, yang kena banjir mohon bersabar. Jadi ini ujian ya. Ya. Nah sobat, hari ini sudah ada narasumber namanya Bu Ima. Ya. Apa kabar Bu Ima? Alhamdulillah. Bu Ima sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Ima punya pengalaman yang suram nih ya. Iya, Tahun betul. 2009 ya. Mulai dari tahun 2009 ya. Ya, Jadi Bu Ima ini beberapa kali melakukan pesugihan. betul. Betul ya Bu ya? Betul. Luar biasa ya, sampai beberapa kali nih. Berapa kali Bu? 4 kali. kali. Sendirian. Sendirian. Suami tahu nggak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Kok bisa begitu tanpa ketahuan suami? Bisa Nggak. pergi? Karena kalau ketahuan mungkin nggak boleh. Dan terus juga saya udah sakit hati sama suami. Oh gitu. Jadi nggak mau konfirmasi, pengen sendiri. Masalah ekonomi juga Bu ya? Ekonomi dan terlilit hutang. Suami nggak kerja? Nggak kerja. Waduh, berat juga ya Bu ya? Ya. Nah sobat, bagaimana kisahnya? Jadi tetap simak Malam Mencekam sampai 1 jam ke depan ya. Aktivitas ibu sekarang apa Bu? ART, kerja jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Ya. Bukan ART atau Iya. IRT. Iya, kali. IRT. Jadi ibu ini ibu rumah tangga ya. Baik, Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Ibu Ima.
Saya terlahir dari keluarga sederhana Mang dengan kehidupan yang benar-benar sulit. Dari kecil hingga gede itu nggak ada istilahnya bahagia, kekurangan dan kekurangan. Saya bermimpi itu setelah menikah itu kehidupannya enak, bisa beli apa aja gitu. Pokoknya pengen apa ada, tapi ternyata setelah menikah bukannya enak, malah kehidupan saya ya nambah penderitaan yang berkepanjangan, gak ada habisnya. Berantakan, Bu. Ya berantakan. Suami gak kerja, terus saya disuruh kerja, banting tulang saya yang kerja. Kalau saya gak kerja, dia gak bisa beli rokok. Dia selalu marahin saya, ngata-ngatain, bahasa binatang itu keluar semua. Bilang gini, "Hai anjing, kamu gak berangkat kerja, nanti saya beli rokok dari mana?" Kok gitu, Bu ya? Iya. Pakai pukul-pukul juga nggak, Bu? Pakai pukul. Dia selalu pukul, kalau marah pukul. Ada gelas, ada piring selalu dilempar. KDRT dong. Iya. Tapi waktu itu saya ngadu ke orang tua juga nggak dianggap. Nggak ada yang bisa buat saya ngadu. Sampai berapa tahun kemudian lahir anak pertama. Lahir anak pertama nggak bisa biayain. Saya nyari sendiri. Saya minjem ke bos yang cuci gosok itu buat bayar Pak Raji 25.000 aja itu nggak bisa bayar. Sampai saya kerja buat makan anak saya. Terus ikut mertua dikasih makannya nasi aking. Nasi sisa dijemur. Terus dimasak lagi. Terus makannya itu dengan lauk seadanya. Kadang ikan asin, kadang cuma sambal doang. Selang 2 tahun kemudian lahir anak kedua. Ya begitu. Nggak bisa bayar bidan lagi, Mang nggak bisa. Saya akhirnya ngutang ke buat bayar bidan 50.000. Nah lahir anak ketiga, nggak bisa bayar lagi. Saya ngutang lagi. Nah buat bayar sehari-harinya saya minjem lagi ke rentenir. Jadi utangnya bukan tambah habis, malah tambah numpuk. Jadi 3 anak, suami belum kerja juga? Belum. Dan dia nggak mau kerja, ditawarin juga nggak mau. Memang dia gak niat. Terus lahir anak keempat. Sampai saya minta tolong ke adik saya ke Bandung. Dengan modal uang 10.000, saya kabur ke Bandung. Jam 7 malam saya ngelahirin. Paginya jam 7 pagi saya ke Bandung. Mau minta tolong sama saudara buat bayarin Pak Raji. Sampai di Bandung dikasih sama adik emas 2 gram sama uang 30.000. Pulang lagi saya ke Cirebon. Jam 9 dari Bandung, jam 11, setengah 12 nyampe Cirebon. Nyampe rumah, bukannya saya disambut gimana, kamu dari mana, anak kamu nangis atau gimana, simpati lah istilahnya mah. Itu gak ada, malah saya dipukul. Saya dikata-katain, "Bang, anjing, bab, lontot, dari mana kamu?" katanya gitu kan. Nah itu saya diem, cuma nyusuin anak. Sambil nyusuin anak juga tangan suami tuh nggak mau diem, terus dipukul dan dipukul. Orang tua saya juga ada di situ, tapi dia nggak bantu sama sekali. Dia nggak mau peduli saya mau diapain juga. Ibu nggak ngelaporin ke polisi? Saya udah laporan, tapi sama orang tua nggak boleh. Katanya kamu yang salah, kamu yang kabur, katanya gitu. Jadi nggak ada pembelaan sama sekali. Saya juga putus asanya udahlah pengen mati aja, tapi temen bilang jangan, anak kamu masih kecil, kasihan, siapa tahu nanti anak kamu gede hidup kamu berubah gitu kan. Saya akhirnya bertahan lagi, tapi sakitnya itu bukan karena dipukul, sakitnya tuh dikata-katain satu keluarga, ngatain saya semua gara-gara saya pinjam uang ke Bandung. Katanya kamu tuh kayak anjing, gak ada rasanya ya, masa ade baru kerja kok udah dimintain tolong, katanya. Emang gak bisa usaha sendiri? Gak bisa usaha sendiri, kenapa harus minjem ke adek kamu kan baru kerja. Orang tua, saudara itu nyalain saya semua. Padahal ibu gak pernah melakukan hal yang buruk, Bu ya? Enggak. Ke Bandung juga jam 7 pagi berangkat ke Bandung, malam jam 11 udah nyampe Cirebon lagi PP. Enggak pernah ngelakuin apa-apa, buru-buru habis ngelahirin, buru-buru ngelakuin apa-apa, sakit semua badannya. Jam 7 malam lahiran, terus pagi jam 7 pagi ke Bandung, jam 12 nyampe ke Cirebon lagi.
Itu juga dengan perut kosong, kalau nggak ditolongin sama tukang beca mah nggak tahu. Ditolongin tukang beca dikasih teh manis. Dua minggu kemudian saya mikir, duh kalau kayak gini kayaknya nggak kuat. Akhirnya saya kabur ke Jakarta, terus kerja di Depok jadi pembantu. Nah kebetulan sekali tukang kebunnya itu orang Cirebon. Saya kenalan sama dia, terus curhat-curhatan. Akhirnya kita nyambung, cocok. Tanya, udahlah saya nerima, kamu anak banyak juga, saya masih bujangan. Saya bilang ya udah kalau memang jodoh, tapi kamu harus sayang ke anak saya. Ibu belum cerai kan? Belum. Tapi ibu mau kawin lagi? Iya. Nekat aja gitu? Nekat, iya. Karena dia ngomong, suami ngomong, kalau kamu belum hamil sama orang atau belum ketemu jodohnya, saya bakalan ngubur kamu terus dan saya akan kamu. Tapi kalau kamu sudah hamil sama orang, saya lepas. Itu dia ngancamnya. Jadi makanya saya langsung nikah sama si Pendil, nikah siri. Nah terus saya dibawa ke rumahnya Pendil. Mertua saya tuh marah, katanya kenapa kamu kok bujangan dapetnya janda punya anak banyak, nggak pantas katanya. Ya udah ini sih kalau anaknya laki-laki kita asuh, kalau anaknya perempuan kita buang. Nah jadi saya tuh kabur. Saya nggak tahu itu lagi hamil, nggak tahu. Saya nggak tahu nikah sama Pendil terus tumbuh janin, saya nggak tahu. Saya kabur. Nah ketemu sama Isti. Nama-nama ini udah saya samarkan nih Mang, aman. Nah si Isti ini ngajakin saya berangkat ke Arab. Yuk saya kenalin katanya ke Pak Haji sponsor. Oke lah saya berangkat. Saya juga pengen bayar hutang bekas dulu, pengen bahagiain anak. Terus kayaknya kalau kita nggak berangkat ke Arab gimana, nasib mau berubah. Kalau di sini terus saya begini terus. Akhirnya Isti bawa saya ke Pak Haji. Saya dikenalin ke Pak Haji. Nanya, udah kata Pak Haji kalau memang mau berangkat, ayo nanti anak kamu saya kasih uang. Nah terus Pak Haji ke rumah ngasih uang 1 juta. Saya dibawa ke Depok ke penampungan. Nah terus saya ditinggalin ke Pak Haji 500.000. Pak Haji pergi. Nanti seminggu kemudian kalau hasil medikalnya keluar nanti saya sini lagi. Nanti anak kamu saya kasih uang lagi. Ya Pak Haji. Nah Pak Haji pulang. Saya 1 minggu di situ. Setelah 1 minggu di situ medikal, terus hasilnya positif. Jadi sama penampungan disuruh pulang. Pak Hajinya dipanggil, katanya ini yang bawaan kamu katanya positif, nggak bisa diterusin. Saya bingung, positif hamil. Nah saya bingung setelah ngomong positif mau lari kemana, mau pulang ke rumah. Takutnya suami ngejar lagi. Nah nanti kalau saya pulang ke rumah juga pasti kan yang nagih utang ngeberondong ke saya semua. Saya takut, saya nggak mau pulang. Terus kata Pak Haji, ya udah gimana kamunya hamil katanya, ayo kita pulang. Pak Haji tolong, saya nggak mau pulang, cariin saya kerjaan, saya pokoknya nggak mau pulang. Kenapa? Ya kan Pak Haji tahu saya kebelet utang. Terus juga saya takut sama mantan, takut diapa-apain. Sedangkan ini positif. Saya nggak mau kembali lagi sama suami kedua juga nggak mau. Jadi ya gimana? Ya udah Pak Haji saya minta tolong aja, saya pulang ke Pak Haji aja. Akhirnya si Pak Haji tuh nolongin saya pulang ke rumahnya. Diterima sama istrinya baik di situ. Ya udah setungtungnya katanya belum dapat kerjaan. Udah kamu di sini aja. Ya udah siap Pak Haji. Nah akhirnya sehari-hari kan saya di situ bantu-bantu. Saya nggak bisa gaji kamu, nggak apa-apa Pak Haji, yang penting saya dapat makan, saya dapat tempat tidur. Ya udah katanya. Udah selang 3 hari Pak Haji habis sholat, Pak Haji manggil, sini Nok katanya. Apa Pak Haji, saya mau ngobrol sama kamu. Gimana Pak Haji, sini duduk. Nah, sama istrinya duduk bertiga. Gini ya, tadi tuh Pak Haji dapat informasi dari teman. Katanya ada yang jual janin, nanti kamu kalau misalnya iya, sukses kamu dapat 100 juta. Tapi dalam 100 juta itu nanti setengah-setengah. Buat kru setengah, buat kamu setengah. Nah karena saking kalapnya saya terus udah gelap mata. Oke lah Pak Haji, saya mau. Ya udah kalau kamu mau nanti saya telepon dulu. Terus
ngobrol-ngobrol, nggak tahu apa yang diobrolin apa. Terus ya udah besok katanya kesini semua nanti orangnya. Nah, terus saya ditanyain gimana ini, bener mau katanya, mau dengan segala resikonya ya. Terus kalau misalnya ada apa-apa kamu jangan nuntut kita. Oke Pak, pokoknya saya mah pasrah mau apa aja, yang penting judulnya saya dapat duit. Iyalah nanti kamu dapat duit, nanti kamu sukses bisa kaya mendadak. Soalnya ini bukan KW-KW karena memang sudah 4 orang yang berhasil, kata beliau gitu kan. 7 orang dari timnya, 7 orang, 8 sama Pak Aji. Ya udah rencana besok kita ke di mana, udah kamu nggak usah protes, nggak usah nanya. Yang penting judulnya nurut. Jangan banyak nanya, jangan protes. Apapun yang terjadi diam. Jadi pagi-pagi itu pada datang. Nah si Bu Aji ini belanja persyaratannya. Nah, akhirnya berangkat. Kita tuh pakai 3 mobil. Dia sewa mobil. Katanya yang satu mobil itu 1.250.000. Jadi 3. Kita berangkat ke sampai sana malam. Nah terus sebelum berangkat kan sewa perahu 3 perahu. Oh nyebrang ya? Nyebrang di tengah. Nah udah sewa perahu 3, ritual dulu Mael di situ tuh. Ada tugan kelapa hijau, terus apel jin daun 9 sampai daun 5 sampai daun 7. Di ritual dulu pakai kemenyan segala macamnya kan. Terus saya nggak boleh pakai baju, pakainya kemben. Ini dimodalin Pak Aji? Di mereka semua tim yang modalin. Oh ada timnya? Ada timnya Pak Aji itu 7 orang, 8 sama Pak Aji. Jadi dia tuh udah 4 kali katanya berhasil. Jadi saya dibawa ke tengah-tengah. Tahu berapa jam, pokoknya jangan protes, jangan nanya. Nah, adapun sesuatu yang nongol, jangan sampai teriak atau baca asma Allah gitu kan. Nah terus ke tengah tuh iya pertama-tamanya ngomongnya sih kata Ibu Aji ngomongnya udah jam 12 katanya siap, dia ngode ke belakang ke tim. Nah terus tuh kayak ikan gede tuh seloyor tapi nggak ada bentuk ikannya, cuma bayangan aja bolak-balik ke sini pokoknya si perahu tuh muter. Nah udah lama terus air tuh gejolak kayak air mendidih tuh. Pelupuk gitu. Terus si perahu tuh ditabrakin tapi nggak ada wujud. Jadi cedor gitu tuh goyang semua orang tuh. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi kerasa banget ditabrak tuh. Si Kuncen ngomong pulang katanya pulang. Udah pulang lagi, balik lagi. Saya kan heran nih kenapa kok pulang lagi. Terus akhirnya pulang nyampe ke itu tuh ngomongnya sih jam 2 atau jam 3. Saya dibawa ke rumah Kuncen. Udah pokoknya pada sholat dulu, pada ngaji dulu untuk keselamatan. Udah gak usah ngomong apa-apa, nanti tunggu habis sholat subuh. Setelah sholat subuh baru ditanyain, kok bisa begini? Biasanya kan gak begini, ini untung gak kena musibah katanya. Ini untungnya selamat semua, gak ada yang cilaka. Ini awalnya dari mana? Kenapa gak cerita dari awal? Kan saya gak boleh cerita, saya gak boleh komen. Gimana saya mau ngasih tahu? Ini awal ceritanya tuh gimana? Ini bapaknya dari mana? Nah terus saya ngomong, ini kan dari neneknya atau kakeknya itu karuhunnya itu ya lumayan disegani. Oh pantas aja katanya. Terus diceritain katanya ini silsilahnya dari mana, dari Cirebon. Kota Cirebon mah katanya bahaya karuhunnya, berarti ini tinggi banget, ini gagal. Udah gagal, jangan diterusin nanti bahaya. Jadi Ibu Ima ini keturunan keraton? Bukan, suami yang kedua. Pendil yang ini? jangan tuh si Pendil itu. Oh Pendil keturunan keraton? Cucunya. Jadi janin ini termasuk keturunan keraton gitu ya? Iya. Nah setelah itu kita boleh pulang, cepetan pulang ya daripada nanti bahaya. Jadi akhirnya jam 6 tuh suruh pulang. Kita pulang lagi ke rumah Pak Aji, kumpul lagi. Jadi dia gak mau ya karena Mbak Ima dari Cirebon? Iya, terus juga karuhunnya ngomongnya gak bisa ngalahin dia, takut dianya sama karuhun. Yang si ikan itunya tuh. Nah terus kita pulang ke rumah Pak Aji, berunding lagi nih gimana, modal udah banyak katanya gagal.
Ya terusnya gimana Pak Haji? Ya nantilah katanya, Mbak harus bertanggung jawab. Saya dari mana harus tanggung jawab? Orang saya ajak ke sini cari uang, saya juga di Pak Haji juga numpang. Terus kata si Pak Hajinya, udah sabar, kita kan nanti usaha lagi, nggak usah buru-buru, nanti juga ada jalannya. Selang 2 hari telepon lagi temennya Pak Haji tuh, ada katanya di Gunung Cermai, si itunya mau enggak. Nah Pak Haji manggil lagi, gimana Nok, katanya mau enggak ritual di Gunung Cermai? Maulah, yang penting saya dapat duit. Jadi saya hanya mau dan mau jawabnya, karena emang segitu gedenya harapan saya buat bayar utang sama bahagiain anak-anak gitu. Saya pikir bisa beli rumah, bisa segalanya gitu, nggak ngontrak. Akhirnya tim datang lagi, terus ngajak ritual ke Gunung Cermai. Kamu siap? Siap Pak. Beneran nih? Tapi kan ada silsilahnya begitu tuh, nanti gimana? Enggak, kayaknya di sini mah bisa. Soalnya ini mah goib katanya, nantinya genderuwo atau sebangsa apa. Kayaknya ini mah enggak, nanti kita syaratin. Ya udah, saya mah pasrah aja, tapi jangan menuntut biaya dari saya karena saya nggak punya apa-apa. Iya udah, yang penting kamu nurut. Nah di ngomongin lagi kan, nggak boleh baca asma Allah, nggak boleh komplain, nggak boleh apa aja pokoknya, nggak boleh, harus tutup mulut. Ya udah, akhirnya berangkat ke Gunung Cermai itu habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat nyampe sana jam setengah enam, ritual lagi. Pas mau maghrib tuh ritual dulu, mandi mayit kan, ritual mandi mayit. Saya mandi nggak pakai selai, benang pun pokoknya telanjang, dimandiin. Yang mandiin sih Ibu Aji, cuma kru ada di situ semua. Saya dimandiin. Ya ngerasa sedih, ngerasa apa sih, ngenes pisan. Ibaratnya saya masih hidup kayak orang meninggal, dimandiin, sampoin, apa kayak orang meninggal aja, percis kayak orang meninggal. Nah setelah itu kan nggak boleh dilap, harus ditutup aja pakai kain kafan. Terus bikin tandunya tuh dari bambu sama kain sarung, yang kayak tandu darurat nolongin orang-orang yang kejebak apa gitu di gunung kan. Terus saya ditidurin di situ. Diangkat, naik ke gua, masuk ke gua, diangkat. Udah nyampe ke gua, terus ritual kan kemenyan apa dibakarin. Emang sih waktu itu nggak ada rasa takut karena kan banyak orang. Nah, terus Bu Aji ngomong, kamu yang sabar, katanya, mudah-mudahan berhasil. Iya Bu, makasih selalu dampingin saya. Iya. Pas maghrib di situ ditahlilin, saya kayak orang meninggal aja. Di tengah-tengah si itu 8 di situ, istrinya Pak Haji bawa obor kan. Terus nanti dibilangin jangan ngomong apa-apa, pokoknya diem dan diem, apapun yang terjadi nggak boleh teriak, nggak boleh nyebut nama Allah. Iya. Nah terus si itu pada turun jam 7 katanya, udah Isya turun. Saya ditinggal, si obor itu tuh keluar di bawah, gelap kan, suasananya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Cuma yang bayang-bayang kain putih aja yang ada di tubuh saya, tapi saya nggak bisa gerak, Mang El, nggak bisa. Mau tangan gini aja tuh nggak bisa, kaku. Nah terus lama banget, nggak tahu berapa jam, orang nggak betah rasanya, sejam aja kan lama banget nggak nongol, apa yang terjadi sama saya tanda tanya, ini kenapa kok nggak datang nggak cepet udah gitu. Terus rasanya ya Allah, kayak gini tah orang pengen mati tuh, kayak gini tah pikiran saya tuh gitu, putus asa. Kenapa saya harus ngelakuin kayak gini? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya pulang dapat duit. Udah takut, udah dingin. Ininya kan kain kafannya cuma ditutup aja, nggak disuruh pakai kemben, cuma ditutupin nyampir aja. Jadi kan kerasa dingin. Kebuka, pengen gerak, pengen nutupin, gak bisa, tangannya kaku, gini aja gak bisa. Tiba itu tuh ada suara langkah. Katanya kalau ada langkah itu jam 12, kata kru. Ya udah saya nunggu, pas ada suara si menggema di lorong-lorong itu tuh dung 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 dung, itu kayak suara gendang. Itu tuh goyang semua, gua tuh kayak goyang tuh. Apa ini yang datang? Diem, takut tapi nggak bisa apa-apa. Suaranya tambah gede, tambah kencang, tambah deket. Udah tambah deket,
kain kapan tuh kayak nyingkap si kain kapan tuh. Jadi saya tuh telanjang, dingin banget, kerasa tambah dingin. Nggak tahu kan ada tangan tuh, ada kayak es batu nempel di perut. Kaget kan, dih apa ini gitu, tapi nggak bisa apa-apa. Ini apa? Tapi begitu pas nempel ces gitu tuh, teriak si makhluk itu tuh, gede banget, wah gitu kan. Suara laki apa perempuan? Laki-laki, suaranya menggema gede banget. Kayak orang kesakitan, kayak orang panasan tuh, wah gitu menggema di gua itu tuh, menggema gede banget, terus langsung kabur. Wujud makhluknya gimana, Nggak Bu? tahu, gelap. Nggak kelihatan. Cuma suaranya aja yang gede itu. Nggak wujud aja, apanya nggak tahu. Cuma suaranya gede banget. Tapi kerasa di perut tuh, dinginnya tuh kayak es tuh, kerasa banget, nyes gitu tuh. Tapi nggak bisa apa-apa sayanya. Dari bawah kedengaran kan ada suara kayak gitu, naik semua, naik, udah naik semua. Pada ada apa katanya gitu ya, ada apa, kenapa ini, nggak mungkin ini ada apa-apa, ini pasti ada apa-apanya. Nah kata kuncinya, cepet bawa. Langsung saya digotong, digendong, karena posisinya itu badannya nggak bisa gerak. Jadi diselimutin kain kapan, saya digendong turun ke bawah. Ini ada apa lagi kata si kuncen, karena kuncennya kan nggak dikasih tahu. Ini gimana, ini awalnya gimana kok bisa begini? Yang sebelumnya tuh berhasil. Kenapa ini kok kayak gini? Ini untung aja katanya, kalau misalnya kita semua kena imbasnya itu mati semua, nggak ada yang hidup. Itu si makhluk marah itu bahaya. Kenapa nggak cerita? Kan saya nggak boleh cerita, Pak Kuncen. Terus saya harus gimana? Ya ini yang lainnya ini, jangan pengen punya dapat duit tapi enaknya aja, nggak mikir imbasnya. Ini kan kalian pada pulang, saya kena imbasnya, kata si Kuncen. Udah nanti ceritanya habis subuh aja. Terus pada sholat, saya ya disaratin lagi, biar kamunya selamat, kamunya nggak apa-apa katanya. Ini kuat banget, ini pengaruhnya kuat banget, sampai si makhluk aja takut, heran ada apa ini katanya gitu kan. Nah terus akhirnya cerita, habis sholat subuh tuh cerita. Ini silsilahnya bapaknya ini dari keraton, buyutnya dari keraton. Aduh katanya, kok bisa sembarangan sembrono? Kalau kita semua kena imbasnya mati semua, uang nggak dapet, kita mati gimana? Kata si Kuncen. Nah akhirnya ya udah, sekarang mah udah nanti setelah jam 5 pulang, jangan di sini. Nanti takutnya kena imbasnya, biar saya ngadepin. Tapi nanti minta persyaratan katanya buat tolak balanya. Ya udah Pak, karena kita belinya ayam walik sama ayam cemani katanya, sama ayam putih. Karena kita belinya susah, berhubung dikasih uangnya aja 1 juta sama kuncinya, biar nanti saya yang ngurus. Kita pulang. Tapi udah diganti katanya, ini buat tolak bala semuanya biar selamat semua. Akhirnya subuh pulang lagi. Nyampe di rumah Pak Haji, orang marah-marah lagi. Gagal lagi. Mang itu topinya bagus, boleh saya minta nggak? Ibu mau pakai? Mau. Tapi nanti dipakai ya. Coba, Iya, siap. Coba nih. Cocok nggak? Bagus ya topinya, banyak adem. Boleh saya pakai? Boleh dong. Oke. Wah keren Bu, kayak petenis. Mantap. Nanti dipakai Bu ya. Oke siap. Bawa pulang ya. Mau pulang. Oke. Nah terus gimana ini, biayanya bengkak ya, mobilnya 3 kan, tetap mobil 3, sewa mobil 3, belum masalah sesajen apa. Ya udah aja nanti cari solusi lagi. Udah itu tuh anteng seminggu di situ. Saya biasa ngelakuin aktivitas biasa. Nah terus telepon lagi dari pihak tim. Pak Haji, si itu masih di situ enggak? Katanya masih. Nah saya ada lowongan lagi. Dia mau enggak? Kemana tuh? Ke Cikijing katanya.
Ya nanti dulu saya tanyain anaknya dulu. Ya. Saya dipanggil lagi, ini gimana ada di Cikijing katanya. Kok tim nggak kapok-kapok kan udah tahu anaknya keturunan keraton? Iya, jadi dia masih Penasaran. mencoba. Soalnya kalau cair kan lumayan 100 juta. Yang udah dia 4 kali tuh begitu. Jadi katanya mau enggak? Iya, udah saya mah nurut aja. Yang penting saya pulang bawa uang. Saya gelap matanya begitu, selalu pengen bawa uang pulang berhasil. Ya udah nanti besok kita ke situ OTW katanya. Nah akhirnya besoknya kumpul lagi. Nanti jangan lupa katanya, Bu Aji sediain persyaratannya. Ya siap katanya. Dia belanja pagi-pagi. Belanja persyaratan itu dan datang langsung kan. Ini saya udah sewa mobil dengan biaya sekian. Ini perjalanan kita nyampe sini udah 20 juta katanya habisnya. Kata Pak Haji ya udah kalau emang kan nggak tahu kita yang nanggung katanya, segala resikonya kan kita yang minat, kita yang nanggung, nggak usah membebankan dia, memang dia makan aja enggak kan gitu. Jadi ya udah akhirnya kita berangkat lagi ke jam 10, datang ke sana jam 1 ritual ngerjain ritual segala macamnya. Pas mau maghrib kita masuk ke situ pakai perahu ke tengah, diobrolin lagi kalau ada apa-apa pokoknya jangan sampai teriak atau nyebut nama Allah dan nggak usah ngomong segala macam, nanya apa enggak, diem. Ya udah saya ditaruh di depan di perahu tuh, tukang perahunya di belakang, Ibu Hajinya di tengah. Nah terus akhirnya udah nyampe ke tengah, ngomongnya nanti aja kalau misalnya ada yang nyongglot itu namanya belut, diem. Maghrib itu belum, Isya juga belum katanya, kan nanti paling juga jam 11 jam 12 kata Bu Haji. Nah terus udah jam 12 kan ngasih kode Bu Haji tuh, udah jam 12 nih jangan kaget, wayahnya nongol katanya. Nanti bentar lagi siap, kamu jangan takut ya. Nah terus kan yang di belakang selawatan yang di belakang tuh saya dengar, tapi saya nggak boleh ngomong. Udah jam berapa nggak tahu. Iya, sliwer lagi gede banget, kayak apa sih bentuknya ya, gede banget pokoknya. Sliwer lagi, sliwer aja berapa kali tuh. Sliwer lagi dari belakang, dari depan, dari samping, sliwer apa itu? Ini udah datang kata kuncinya kan gitu. Udah datang ya. Nah, setelah udah sliwer sana sini si itu tuh air tuh bergejolak kayak apa, perahu tuh kayak mau terbalik. Goyang gitu aja kayak ngamuk tuh. Terus si Kuncen pulang katanya, pulang. Balik lagi, balik arah. Ada apa ini? Ada apa? Kamu kenapa? Kata si Kuncennya tuh ke saya tuh. Nggak tahu Pak, saya emang nggak mau komen. Udah pulang katanya, pulang. Jadi akhirnya pulang. Nyampe ke darat, kita ke rumahnya si itu Pak Kuncen. Nah, terus nyampe di Pak Kuncen ditanyain lagi, ini kenapa kok awalnya bisa si belut putih itu nggak mau menampakkan diri, cuma seliweran aja. Nah terus diceritain bahwa si Jabang bayi ini anaknya keturunan dari keraton. Nah si Kuncen marah, kenapa dari awal nggak ngomong? Kenapa katanya nggak ngomong, nggak jujur? Coba kalau tadi semuanya tenggelam gimana? Efeknya pasti ke situ. Kenapa aja? Ya kan saya nggak boleh cerita, saya harus diem. Ya aturan kan nggak boleh kayak gitu, harus jujur. Akhirnya si Kuncen tuh marah, dimarahin semua kru tuh. Ya udah nanti habis sholat subuh pulang. Jadi sholat subuh pulang lagi ke rumah Pak Haji lagi. Dalam perjalanan tuh rame, ini kenapa gagal terus, uang udah banyak keluar, kenapa gagal lagi. Ya udah Pak, kalau gagal ya udah jangan dilanjut, takutnya biaya tambah gede, nggak ada yang ganti gimana. Ya udahlah nggak usah katanya, nggak usah dilanjut. Ya udah Pak, saya kerja aja Pak, kan perut masih kecil, saya kerja aja, cariin kerja pembantu tak apa di sini. Oh ya udah nanti saya cariin katanya. Terus belum dapet kata si Bu Haji, ya udah saya kan mau jualan, kerja aja di sini. Ya udahlah Bu, terserah Ibu, yang penting saya nggak mau pulang. Udah 1 minggu di situ,
Si kru nelpon lagi ke Pak Haji. Tuh si itu masih di situ nggak? Masih katanya. Mau kemanain lagi? Ada katanya. Di daerah Cirebon. Belum kapok juga. Iya, di daerah Cirebon ada. Padahal modal udah habis banyak ya. Iya. Ada katanya. Di mana? Di sana di Cirebon. Tapi syaratnya lebih parah katanya. Lebih parah ini mah harus bersetubuh dengan simbah kuncennya. Syaratnya kamu harus ritual dulu, mandi, nah terus nanti kamu baru bersetubuh sama si kuncen itu. Tapi si kuncen itu cuma mediator aja, yang masuk ke raganya dia itu bukan aslinya, yang bersetubuh sama saya itu bukan dianya. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, udah kepalang. Kamu kok senekat itu? Ya saya karena gimana lagi Pak, udah kepalang, nyemplung sekalian gitu kan. Ya udah nanti besok kita beli ritual katanya, beli peralatannya. Itu masih di bulan yang sama ya Bu? Masih di bulan yang sama, saya belum pulang. 1 bulan di rumahnya Pak Haji tuh. Ditanyain lagi katanya, kamu bener-bener mau nih? Maulah, udah pokoknya daripada saya pulang gagal, ya mudah-mudahan aja ini berhasil. Insya Allah kata Pak Haji. Ya udah jadi besoknya beli kembang melati dulu, jadi beli kemenyan yang kayak kemukus tuh. Nanti kamu disyaratin dulu. Ya pas proses ke besoknya tuh kru datang lagi. Mobil 3 lagi. Berangkat jam 8 pagi, nyampe jam 1 siang. Terus ketemu sama si Kang Rohim. Ngobrol. Katanya gimana, mau persyaratannya begitu, jangan sampai karena terpaksa. Enggak Kang, saya ikhlas, saya pengen banget, malahan saya yang nggak ada paksaan dari siapapun, saya yang kepengen. Tapi ya itu resikonya, kamu harus mau bersetubuh bukan dengan saya, cuma dia pakai jasad saya, tapi bukan saya nanti yang ngerjain. Udah nggak apa-apa, yang penting kan wujudnya orang, bukan wujudnya semacam gondoruo atau apa gitu kan. Ya sih, tapi kamu nggak boleh nanya, nggak boleh kaget, apapun yang terjadi kamu harus diem. Iya siap. Nah akhirnya kan dimandiin, Bu Haji yang mandiin. Sudah mandi, saya nggak boleh pakai apa-apa, cuma pakai kemben aja. Pakai kemben, terus nanti jam 12 masuk kamar. Siap. Nah, tapi jangan ragu ya, harus mantep. Iya. Nah, aku kan di luar semua tuh. Lampu digelapin semua, nggak ada yang nyala. Nah, terus jam 12 masuk, saya tuh masuk ke dalam. Nggak bisa ngapa-ngapain, deg-degan sih, deg-degan takut, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, biasa aja. Terus suruh tiduran. Saya tiduran. Kuncennya udah ada di situ? Belum masuk. Baru sendirian? Iya, baru sendiri. Terus saya sudah masuk, saya tiduran di tempat tidur, dimatiin. Terus selang beberapa menit, pintu kan kebuka, suara pintu kebuka. Saya kan deg-degan. Nih apa, nih wujudnya apa? Gelap kan, gak kelihatan apa-apa. Nah terus akhirnya dia bilang, puntennya katanya, jangan kaget. Nanti ini saya yang masuk, katanya. Saya permisi, punten. Tapi nanti misalnya ada yang ngejama, jangan teriak, jangan kaget, jangan nyebut nama Allah. Takutnya nanti kamu gak bisa pulang lagi. Ini suara siapa Bu yang datang? Suara Kang Rohim. Kuncennya. Kamu harus siap, katanya, jangan kaget. Ini punten, ini saya masih sadar, bukan belum dimasukin gitu kan. Ya iya Kang, saya sudah pasrah lah, pokoknya yang penting saya mah pengen berhasil. Ya udah siap, katanya. Dia duduk di situ, saya nunggu di sini ya, saya semedi dulu, tunggu beberapa menit. Ya saya bilang iya, udah kamu nggak usah ngomong apa-apa, diem. Itu kan dia kan lagi semedi katanya. Terus udah berapa puluh menit suaranya kayak oleng, debuk gitu kan. Lah apa ini, suara apa? Tak diemin ya. Terus dia berdiri,
Dia berdiri, dia kedengeran suara sletingnya dibuka. Suara sleting dibuka, saya gemeter, tambah gemeter ini gimana. Nah terus udah kayaknya dia udah telanjang mungkin karena nggak kelihatan, udah telanjang. Dia deket, suara langkahnya dia tuh kerasa. Nah terus napasnya dia juga kerasa, nempel. Tapi setelah dia mau nyentuh saya, dia teriak, kelempar, puk aja, jatuh. Pas langsung kru yang dari luar masuk nyalain lampu. Si Kang Rohim itu udah muntah darah di situ. Nggak pakai baju? Nggak pakai baju, telanjang. Saya juga telanjang. Terus si Ibu Aji kan nutupin saya pakai kain. Si kru masuk, si Kang Rohim digotong, saya disuruh keluar. Si Kang Rohim itu muntah darah banyak banget, sampai banyak banget. Nah terus dikeluar nih, ditanyain katanya gak bisa. Kalau Kang Rohim kan tahu silsilahnya dari Karuhun tuh udah tahu, cuma barangkali aja bisa dicoba gitu. Ternyata gagal lagi. Kang Rohimnya sampai masuk rumah sakit, sampai drop. Gak bisa, buru-buru pengen bersetuju nyentuh saya aja gak bisa. Jadi kita pulang lagi, nganter Kang Rohim dulu ke rumah sakit. Terus Pak Haji ngasih uang buat pengobatan si grupnya Pak Haji tuh. Terus kita pulang lagi ke rumah Pak Haji lagi. Tapi nggak sampai meninggal Kang Rohim? Enggak, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Pulang lagi ke rumah Pak Haji, akhirnya si kru marah-marah, si grup ini tuh, ini gimana, udah hampir 50 juta habisnya aja. Kata Pak Haji, ya kenapa diterusin? Saya bilang kan udah, tapi kenapa sampean-sampean ini yang ngotot? Ya kan tanggung, orang udah habis banyak tapi nggak ada hasilnya. Ya tapi kan kemauan sampean sendiri, jadi jangan nyalain saya sama si Imah, kata Pak Hajinya gitu. Tetap si kru tuh marah-marah, ya mau marah gimana lagi, saya udah berusaha, saya pasrah, kata saya tuh Pak. Terus saya mau diapain gimana? Ya udahlah, nanti gampang kita cari lagi. Nah tapi si Pak Haji itu kasihan sama saya, udah pulang aja. Kamu nanti di sini tambah pusing. Berhasilnya enggak, kasihan kamu dilempar sana, dilempar sini. Mungkin Pak Haji juga kasihan. Udah sekarang kamu pulang, nanti saya ongkosin, kata Bu Hajinya juga. Udah pulang aja, nanti kalau misalnya udah lahir digedein aja anaknya. Kalau udah lahir kamu gak mau ngerawat, gak ada biaya, telepon aja. Dikasih nomor telepon, dikasih uang sama Pak Haji 500.000, sama yang utang di penampungan 500, sama yang buat anak-anak 1 juta itu udah anggap lunas, kata Pak Haji. Jadi saya pulang. Nah tapi karena takut, jadi saya nggak pulang ke rumah temen. Nah ke rumah temen, gimana ini perut saya nanti tambah gede. Tapi saya nggak mau pulang ke rumah. Nah sama si temen saya dikenalin sama si Gondrong. Siapa lagi itu Bu? Itu suami ketiga. Dalam keadaan hamil saya kan panik, nggak mau pulang. Jadi akhirnya dikenalin sama si Gondrong. Nah sesudah sama si Gondrong ngomongnya gini, Mas saya lagi keadaan hamil, masa mau nikahin saya? Emang mau? Udah gak apa-apa, anak saya di rumah udah banyak, gak apa-apa, saya kasihan sama kamu, perjalanan hidup kamu begini. Udah saya terima. Tapi dia ngakunya tuh duda. Saya mau diboyong ke di sana. Ternyata udah 3 bulan 4 bulan istrinya telepon dari Arab. Tadinya kalau dia telepon gak pernah tahu, pas itu dia tidur, HP-nya ngegeletak, saya tahu katanya. Ini siapa? Lah, di situ siapa? Lah aku bojone yang nang Arab. Kok bisa nih bojone ditinggal nang Arab? Bisa nih kawin maning? Ya aku ora ngerti. Kena ngurune duda. Ya wis lah, ora apa-apa, bareng-bareng baik. Marah-marah Enggak marah, dia baik. Kok bisa gitu ya? Iya. Emang salah saya sendiri katanya, kenapa suami ditinggal. Mungkin kan suami butuhnya bukan uang dari saya aja, mungkin butuh ada pelayanan yang lainnya katanya. Ya udah bareng-bareng aja
kata dia. Sok titip, tapi nanti kalau saya pulang kamu harus mundur. Sampai akhirnya 5 bulan 6 bulan kemudian lahir. Dia yang biayain. Dari Arab juga transfer dari istrinya tuh buat biayain. Suaminya kan minta ngasih tahu anaknya lahir katanya. Kata si istrinya, emang anaknya siapa? Nah kata suami, iya betul anaknya saya, jabang bayi asli saya, anak kandung saya, digituin sama suami. Jadi ya udah, anak kamu ya anak saya, dikirimin uang 5 juta dari Arab tuh buat biaya persalinan sama segala macam selamatannya, dia yang biayain. Nah terusnya dia kan udah punya anak 2, ditinggal ke Arab tuh, anaknya dititipin. Ya udah, saya titip anak-anak saya, kamu urusin yang bener, kita urusin suami kita bareng-bareng. Teh kok baik banget ke saya, padahal saya kan ngerebut suami teteh, kok teteh malah eman ke saya gitu kan. Nggak apa-apa, kan saya yang salah, saya ninggalin suami sama anak. Wayahnya aja suami saya ada yang ngurusin, saya seneng, tapi dengan catatan kalau saya pulang kamu yang mundur. Jadi saya tuh ngerasa jaga jarak, jangan sampai saya demen, jangan sampai saya takutnya wayahnya saya lagi demen-demennya istrinya datang. Jadi saya cari celah gimana pengen pisah sama dia tuh. Tapi dianya kekeh, ya wis kalau misalnya dia pulang dari Arab juga saya milik kamu. Tapi ternyata tuh dia tuh mafia cewek. Nomor kartu teleponnya tuh ada 35. Jadi setiap dia telepon ini kartunya beda. Ada 35 kartu? Iya. Hebat. 35 kartu. Tadinya saya nggak ngerti aja. Setelah saya tuh beresin lemari, ini kartu banyak banget. Nomornya tuh berbeda dari SL, SIS tuh ada semua, simpati, AS ada semua. Dan setiap itu tuh jadi dia ganti kartu lagi. Jadi kalau dia mau teleponan sama ini dia ganti. Saya cek semua kartunya. Ternyata si Lisa, si Ana, si ini tuh ada semua nama-namanya di situ. Nah malam-malam saya marah, tak banting HP-nya. Dikira saya tuh alim, nggak taunya alim-alim kucing kata saya tuh ya. Nggak cukup istri 2 tuh, masih kurang baik. Udah ketahuan kartunya, nggak taunya besoknya Mama Asi telepon, ada telepon dari Mama Asi. Mama Asi tuh istrinya lagi yang di Jakarta. Pak saya mau ke Cirebon katanya, nanti saya mau tidur di mana? Kata suami balas di sini aja sama Enok, nggak apa-apa, nanti bilang aja kakak dari Jakarta. Tapi si SMS itu udah ketahuan saya, jadi saya kan marah-marah. Lah kok istrinya mau disimpan satu rumah? Saya bilang saking apa ya, saking gantengnya, saking akeh duite tadi ituin. Terus si Mama Asi datang dari Jakarta ke Cirebon tuh, dijemput sama dia, dibawa ke rumah. Nah jadi saya kabur bawa si bayi itu yang mau ditumbalin. Saya kabur bawa pulang. Bayi yang baru lahir tadi? Iya, yang mau ditumbalin kan akhirnya saya lahirin. Umur berapa itu? Umur 2 hari. 2 hari saya bawa ke Cirebon. Saya bilang lah mau diapain ke orang tua, saya mau pulang. Saya nggak mau diginiin. Dari naik helep bayi 2 hari saya bawa pulang ke orang tua. Nyampe ke orang tua, saya pikir saya bakal dimarahin atau dipentungin atau diapain, udah saya nerima. Gak taunya orang tua nangis. Sekian lama saya pergi, gak taunya bawa bayi, tapi diterima. Ya Allah katanya, dari mana kamu? Iya biasa, perjalanan hidup. Terus ini suaminya mana? Ada, nanti juga besok-besok nyusul. Saya nggak cerita kawin sama orang keraton, nggak. Perjalanan gitu-gitu nggak tahu. Yang taunya si jabang bayi itu anaknya orang, si gondrong itu. Akhirnya saya diam deh sama orang tua, gedein anak itu. Nah terus si bapaknya si gondrong itu kembali lagi ke rumah, jemput. Nah akhirnya kita bareng lagi sampai punya anak cewek. Sama anak punya cewek ini yang anaknya dibawanya di depan.
perjalanannya ya panjang lagi lah kalau diceritain sih. Sampai di situ ibu tinggal bersama orang tua. Iya, Gondrongnya kemana Mas Gondrongnya? pulang udah cerai. Cerai lagi. 2 tahun tinggal cerai, nggak ada. Setelah punya anak, ninggalin anak, pergi Ninggalin lagi. anak pergi. Ngeri juga ya pengalaman ibu ini ya. Iya. Kalau anak yang pertama yang mau ditumbalkan itu Bu, sekarang udah umur berapa? Umur 14 tahun. Ada kelebihannya nggak Bu dia? Ada kelebihannya, dia nggak pernah sakit, nggak pernah takut. Ada penampakan apapun dia nggak pernah takut. Bisa lihat dia? Bisa lihat mah nggak, cuma dia tuh nggak ada takutnya. Terus istimewanya paling sayang sama orang tua, perhatian banget. Oke ibu, masih mau melakukan pesugihan? Nggak, Kapok? kapok. Kapoknya di mana? Ibu kan belum pernah bertemu dengan setannya. Kapoknya udah perjalanan panjang nggak ada hasilnya. Gak ada hasil. Nah Mending- menurut ibu, pesugihan itu nyata atau nggak nyata Bu? Kalau dibilang nggak nyata, emang nyata. Nyata sih. Kalau memang iya, katanya sih ada yang berhasil. Dari cerita kru ngomongnya ada yang berhasil. Tapi saya juga nggak percaya karena nggak ada bukti. Saya ngelakuin sendiri aja beberapa ritual itu gagal terus. Ya. Karena halangan dari janin Dari itu ya. janin itu ya. Mungkin kalau Kemungkinan- janin itu nggak keturunan keraton bisa ya itu ya. mungkin bisa. Kata tim juga ngomongnya udah 4 orang yang berhasil. Dan mereka juga bisa kaya itu uang dari itu, kata mereka itu. Oke. Saran dan pesan untuk penonton Malam Mencekam dari kisah ibu. Mungkin ada unek-unek. Untuk semua teman-teman atau yang nonton MM, jangan pernah melakukan pesugihan karena itu tidak ada hasilnya. Mending kalau kita mau kaya, mau lebih, kerja keras. Jangan pernah putus asa karena Allah pasti kasih jalan. Amin. Hidup Ibu Ima dipenuhi patah dan takut. Kemiskinan dan kekerasan datang saling bergantian, tanpa memberi ruang untuk bernafas. Saat harapan menipis, ia memilih jalan mistis. Ritual dijalani, doa diganti mantra, bahkan hingga berniat mengorbankan janinnya sendiri. Namun setiap usahanya selalu gagal. Anak itu bertahan, tak mau untuk pergi. Di tengah keputusasaan, hidup justru bertahan, membuktikan bahwa tak semua takdir bisa dibeli dengan kegelapan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.